Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan pada hari ini, saya berikan judul Peranku dalam Rancangannya. Peranku dalam rancangannya. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan dari pemazmur Daud, bahwa Daud betul-betul menyadari sebelum dia menjalani hari-harinya, sebelum dia ada di dunia ini, semuanya ada di dalam rancangan Bapa. Semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana hidup kita ini sebelum kita lahir, kita ini sudah dirancang oleh Allah. Peran kita ini sudah didesain oleh Allah. Sebelum kita lebih lanjut, Saudara, saya mengajak kita untuk melihat ini ya. Ini adalah sebuah poster film Fantastic Beasts 3. Saudara, saya mengangkat poster ini karena ada kisah yang menarik. Di situ salah satu pemerannya seharusnya itu adalah Johnny Depp, saudara. Tetapi karena dia memiliki banyak kasus, salah satu di antaranya mantan istrinya menuduh dia melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, dan juga ada perilaku-perilaku yang lain, saudara, dari Johnny Depp ini, sehingga akhirnya produser filmnya ini menganggap Johnny Depp ini tidak maksimal di dalam menjalankan perannya, akhirnya dipecat, saudara, dari film Fantastic Beasts 3 ini. Saudara, ini juga ada film seri ini, saudara. Two and a Half Men. Salah satu pemain utamanya itu adalah Charlie Sheen, saudara. Hal yang sama juga terjadi pada Charlie Sheen ini. Dia memiliki perilaku yang dikatakan eratik gitu ya. Dan dia kena minum-minuman keras, alkohol. Sehingga dalam produksi filmnya ini dia tidak maksimal menjalankan perannya. Dan akhirnya juga Charlie Sheen ini juga dipecat, saudara. Saudara, kenapa saya mengangkat ini? Karena saya meyakini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini itu bagaikan kita ada dalam skenario film terbesar di alam semesta ini, yang dirancang oleh Allah sebagai produsen film terbesar di alam semesta ini. Dan kalau kita ini, saudara, menjadi bagian dari skenario film terbesar tersebut, masing-masing kita itu memiliki peran di dalam film tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Efesus, Filipi 2 ayat yang ke-10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Peran kita di dalam skenario film terbesar itu adalah kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh dikatakan jika kita tidak menjalankan peran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi dengan Johnny Depp itu akan terjadi dengan kita. Apa yang terjadi dengan Charlie Sheen itu juga akan terjadi dengan kita. Kita di fire, saudara. Kita didiskualifikasi. Kalau kita tidak menjalankan peran kita itu dengan baik. Sekali lagi firman Tuhan berkata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak menjalani perannya dengan baik. Tidak sesuai atau boleh dikatakan melenceng dari kehendak Tuhan tadi. Sebagai produser film terbesar di alam semesta ini. Salah satu contohnya siapa? Secara alkitabiah, contohnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Memiliki peran yaitu menduduki kursi Musa sebagai seorang pemimpin agama. Sebagai seorang yang dikaruniai untuk mengajarkan tentang Taurat. Itu peran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Namun Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya mereka telah melenceng. Mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata mereka didiskualifikasi. Kamu tidak menjalankan peranmu dengan baik sebagai orang yang duduk di kursi Musa. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki perannya sebagai kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka menjalankan perannya itu dengan tidak baik. Mereka menjalankan perannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita itu menjadi bagian dari film terbesar tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Alkitab menggambarkan peran kita di dunia ini. Paulus berkata kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuntuk dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita menyadari Alkitab menggambarkan bagaimana Allah membagi peran kita itu berdasarkan nats ini, itu ada dua. Yang pertama, tujuan mulia. Yang kedua adalah tujuan biasa. Perhatikan, sekarang peran kita itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Sebelum kita coba mendefinisikan diri kita sendiri, mengidentifikasikan, saudara, Alkitab juga menggambarkan bahwa peran kita itu
digambarkan melalui perumpamaan talenta. Ada orang yang diberi 5 talenta, ada orang yang diberi 2 talenta, ada orang yang diberi 1 talenta. Beda-beda, saudara. Ya. Yang 5 talenta, wow, banyak ya. Gitu ya. Yang 1 talenta, kita lihatnya, wow, sedikit. Saudara, boleh saya katakan tetap 2 golongan. Tujuan mulia dan tujuan biasa. Ya. Beberapa orang bisa menerima perannya. Wow, ya. Tentunya saudara yang kalau terima 5 talenta ya bisa terima perannya. Betul nggak, saudara? Tapi bagaimana kalau Tuhan itu kasih saya 1 talenta? Saya katakan memang beberapa orang tidak dapat menerima peran yang harus dijalaninya. Dan tak heran juga. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma 9 ayat yang ke-20. Dan itu juga mungkin kita, Bapak Ibu Saudara. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa engkau beri aku cuma 1 talenta? Mengapa engkau memberikan kepadaku tujuan biasa? Saudara, hal itu bisa terjadi pada diri kita. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana dia menjalankan perannya di dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa perannya di dunia ini. Dia tahu dengan pasti peran dia itu apa. Karena dia tahu dengan pasti, saudara, bahwa ujung dari hidupnya itu adalah kematian di atas kayu salib. Dia tidak berusaha untuk mengubah perannya menjadi seorang politikus terhebat di dunia. Dia tidak berusaha untuk menjadi seorang konglomerat terhebat pada waktu itu, saudara. Dia juga tidak berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai seorang ilmuwan terkemuka pada waktu itu, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu dengan pasti peran dia itu apa. Satu hari Pilatus berkata kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu dengan pasti dia memiliki peran menjadi raja, penguasa di bumi ini dan di surga. Tapi bukan dengan cara-cara duniawi, bukan dengan cara-cara militer, bukan dengan cara-cara politik, saudara. Dia tahu dengan pasti bagaimana dia menjalankan perannya untuk menjadi seorang raja melalui apa, saudara? Melalui melayani. Melalui melayani, memberikan nyawanya menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Melayani
bukan lahir dari keluarga kerajaan, sebaliknya lahir dari keluarga tujuan biasa. Yusuf, Maria, tukang kayu, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tujuan biasa. Makan gandum, roti, pagi, siang, malam dengan para nelayan. Bukan seorang politikus, saudara. Bukan seorang bangsawan. Bukan seorang yang memiliki kedudukan yang ningrat, yang makan setiap hari, saudara. Dengan orang-orang yang tujuan biasa. Dia tahu dengan pasti, saudara, apa peran dia. Dia harus melayani. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Selamatkanlah aku dari penderitaan ini. Selamatkanlah aku dari salib ini. Selamatkanlah aku dari keadaan yang menyesakkan ini. Apa jawab Tuhan Yesus? Tidak. Karena itulah peranku. Peranku itu seperti itu. Ketika para prajurit mengolok-ngolok dia. Ketika para prajurit mempermalukan dia. Dia diam dan dia menyadari. Itulah peranku. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Wow, saudara. Luar biasa apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita bisa menjalani juga peran kita di dalam hidup ini. Saudara, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita bersikap terhadap kebijakan Allah terhadap peran kita. Bagaimana kita bersikap? Ada orang dikasih tujuan mulia. Tidak heran, saudara, sebagai seorang politikus, sebagai seorang, saya katakan, memiliki darah biru, begitu ya. Sebagai seseorang yang memberikan pekerjaan untuk banyak orang, saya katakan itu nampak mulia, ya kan, saudara. Tapi hanya orang yang tujuannya itu biasa saja. Ya, seperti Petrus, Andreas, Yohanes, ya menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang nelayan. Mungkin tidak punya karyawan, ya saudara. Mungkin ya dia sebagai nelayan dia cari makan untuk dia dan keluarganya, cukup untuk hidup sehari-hari dia. Saudara, bagaimana kita bersikap terhadap kebijakan Allah atas peran kita? Belajar dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, terima peranmu itu. Kita itu ada di dalam skenario film terbesar, saudara. Terima peranmu itu. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Semua kita memiliki ukuran iman yang berbeda-beda. Dan Tuhan ingin kita bisa menguasai diri untuk kita bisa menerima peran kita itu sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin juga kita sudah melewati proses itu,
Kita berkata, mengapa engkau Tuhan membantu aku demikian? Saudara, memang terkadang kita untuk menjalani peran itu tidaklah mudah. Mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara, tidak gampang. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tayangan video di YouTube. Ketika ada orang berkata, Yesus Tuhan, percayalah kepadamu. Yesus Tuhan, Dia memberikan jawaban atas hidupmu. Ada yang komplain, saudara. Dan kemudian teriak-teriak berkata, kamu katakan Yesus mengasihi saya? Di mana Yesus pada waktu saya sakit? Di mana Yesus pada waktu saya kehilangan? Di mana Yesus? Ya, mau marah-marah. Memang saudara, sebetulnya apa yang dinyatakan oleh ibu ini itu menggambarkan kita. Saudara, ketika kita menjalani peran itu memang tidak mudah. Ya, memang tidak gampang, saudara. Saya katakan, bukan hanya orang tujuan biasa, ya. Tujuan mulia pun itu tidak gampang, saudara. Orang diberikan tujuan mulia, memiliki banyak karyawan, memberikan makan banyak orang, itu juga tidak gampang. Saya katakan, saudara. Kalau saudara lihat aja banyak kasus-kasus bunuh diri, rata-rata kayak yang di Bandung beberapa tahun yang lalu, punya pabrik tekstil, saudara. Orang India, tapi justru mengakhiri dirinya. Wih, lampunya mati. Punya pabrik tekstil, saudara. Tapi justru mengakhiri hidupnya. Saudara, kuncinya itu ada di mana? Saudara, nanti kita akan belajar. Kuncinya itu ada di mana? Kenapa orang tujuan mulia juga bisa depresi, stres? Kenapa juga orang tujuan biasa juga bisa depresi dan stres? Ya. Yang penting itu Bapak Ibu Saudara, kita yang pertama, kita bisa terima peran kita. Daud, saya katakan, dia diciptakan dengan tujuan mulia, menjadi seorang raja. Namun menariknya, boleh saya katakan, Daud bisa menerima perannya itu. Sehingga Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, atau hal-hal yang terlalu ajaib bagi. Dia bisa menerima perannya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan peran kepada kita. Itu bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan memberikan peran kepada kita. Entah itu tujuan mulia, entah itu tujuan biasa, karena Dia sedang berbuat baik kepada kita. Perhatikan. Karena Dia sedang berbuat baik kepada kita. Terima peranmu itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bersikap terhadap kebijakan Allah terhadap peran kita? Yang kedua adalah kita belajar untuk bersyukur atas peran kita. Kita belajar untuk bersyukur, saudara. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ini yang saya katakan tidak dimiliki oleh pengusaha tekstil tadi dari Bandung tadi. Itu yang tidak dimilikinya. Dia tidak bisa bersyukur dengan hidupnya. Saudara, orang
Belum tentu ya saudara, orang dengan tujuan mulia itu pasti dia mampu untuk bersyukur. Oh, belum tentu saudara. Kita bisa saksikan itu. Para artis Korea yang setiap tahun selalu saja ada kasus mengakhiri hidup. Bahkan beberapa, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, ada seorang artis Korea cantik. Dia justru menulis pesan, aku itu sebetulnya nggak kekurangan apa-apa sih. Penampilan juga bagus, uang juga banyak. Tapi dia katakan apa? Aku ini depresi. Mati bunuh diri. Saudara, kenapa? Orang-orang dengan tujuan mulia, dikasih cakep, dikasih harta melimpah, tapi tidak bisa bersyukurinya, saudara. Kamu itu tidak bisa menikmati apa yang Tuhan beri kepada kamu. Kita yang tujuan mulia, kita mensyukuri, saudara. Walaupun berat. Berat dalam tanda kutip dengan peran kita masing-masing. Kita yang tujuan biasa, saudara, kita mensyukuri itu apa yang menjadi peran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, aku bersyukur sebab Engkau baik. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau luar biasa di dalam hidupku. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Jika orang tujuan mulia, namun tidak bersyukur, saudara, maka ia tidak mampu menikmati hidupnya. Gak heran, saudara, ya. Hampir setiap tahun ya, saudara, justru yang di Korea itu orang-orang yang kita lihat, wow, Tuhan kasih talenta 5 itu. Tuhan kasih tujuan mulia itu. Justru, saudara, mengakhiri hidupnya secara tragis. Sebaliknya, saudara, orang tujuan biasa, namun ia mampu bersyukur. Ia belajar untuk menerima perannya apa adanya. Ia mampu untuk menikmati hidupnya. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Kenapa Allah tidak memberikan? Karena orang ini tidak bersyukur. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi Bapak Ibu Saudara penting. Ya. Yang pertama kita terima peran kita. Yang kedua kita belajar untuk mensyukuri apa yang menjadi peran kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ciptakan aku dengan tujuan biasa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ciptakan aku dengan tujuan yang mulia. Karena sebetulnya saudara, semuanya itu cuma 1 dinar. Orang yang kerja pagi sampai sore itu 1 dinar. Orang yang kerja sore sampai sore, saudara, udah selesai, cuma 1 dinar. Itu kata Alkitab, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersikap terhadap peran kita? Lakukan peran kita itu dengan penuh tanggung jawab. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, bisa menerima perannya dan kemudian mensyukuri perannya dan bisa menaikkan pujian. Semua karena anugerahnya. Tuhan, semuanya anugerah-Mu. Aku bisa begini, aku bisa begitu, aku begini. Oh Tuhan, semuanya itu anugerah-Mu. Banyak orang yang bisa melakukan itu. Tapi gagal dalam poin yang ketiga. Apa? Tidak bertanggung jawab.
Saya akan katakan kenapa Johnny Depp dan Charlie Sheen tadi bisa didiskualifikasi dari film. Karena dianggap tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka seperti Charlie Sheen ini dikatakan terlibat dengan alkohol. Dia bermungkin ya dalam bahasa saya ya, Tuhan terima kasih aku bisa terlibat dalam produksi film ini. Oh Tuhan terima kasih engkau gaji aku dengan gaji yang besar. Oh semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi dilakukan dengan tidak bertanggung jawab saudara. Minum-minuman, melakukan kekerasan kepada sesamanya, tidak berbagi berkat kepada sesamanya yang kekurangan. Dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, saudara. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kamu bisa bersyukur semua karena anugerah Tuhan itu bagus. Tapi Tuhan juga ingin kamu itu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kadang anak-anak itu Bapak Ibu Saudara ya, suka bermain kan. Kalau sudah mainan berantakannya di kemana-mana. Tapi kalau sudah suruh beres-beres, enggak mau. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Saya punya pengalaman melayani bersama-sama dengan anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu kalau diajak pesta itu seneng banget. Waduh, makan-makan, main-main, begini. Waduh, saudara seneng banget. Udah berantakan semua. Tapi kalau diajak, kita beres-beres semuanya. Lari pulang. Saya pulang dulu Pak. Ini lagi ditunggu mama papa sudah ditelepon. Terus gini-gini. Alasannya mau pulang semua saudara. Itu tidak ada tanggung jawabnya. Saudara, Tuhan mau kita bersukacita mensyukuri anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Tapi Tuhan juga ngomong, apa yang kamu lakukan, itu juga yang konsekuensinya harus kamu terima. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Memang berbicara tentang tanggung jawab itu tidak mudah. Tapi saya katakan, itulah sebetulnya salib kita. Tanggung jawab itu berbicara tentang salib, Bapak Ibu Saudara. Ini saya ambil contoh ya, tokoh dunia. Saya ambil contoh ini tokoh dunia, saudara. Tapi saya anggap tokoh dunia ini bisa menggambarkan kita sebagai tokoh rohani. Prinsip dunia ini juga berlaku secara prinsip rohani. Ini seorang aktor, artis ya saudara. Ini menjadi untuk kita bisa melihat prinsip yang sama ini berlaku secara rohani. Raffi Ahmad berkata, aku biasa banget tidur cuma 3-4 jam. Jadi dari dulu kisaran umur 14-15 tahun tidurnya pagi. Karena selesai syuting itu jam 3 sampai 5 pagi. Jam 7 pagi aku sekolah. Kalau ada orang nilai Raffi enak banget, mereka nggak tahu 20 tahun lebih pengorbanan itu banyak banget, kata Raffi. Waktu, tenaga, keluarga. Aku punya prinsip, kalau aku mau sukses, harus capek. Kalau belum capek, kita nggak akan sukses. Saudara, ini prinsip dunia. Ya. Prinsip dia kalau mau dia sukses, aku harus pikul salib. Secara dunia, ya saudara. Aku harus mau tidur cuma 2 jam, kemudian pagi berangkat sekolah. Coba perhatikan saudara, banyak artis-artis juga remaja, nggak sesukses Raffi.
Salah satunya apa? Kalau sudah pulang jam 4 pagi, bilang ke sekolah, minta izin. Tapi Raffi enggak minta izin, saudara. Dia tetap berangkat sekolah. Saudara, itu enggak mudah. Mungkin aja kepalanya mudah pusing, tapi dia berjuang, dia paksa terus. Sejak mulai remaja. Saudara, prinsip yang sama itu berlaku secara rohani kita di hadapan Tuhan. Pikul salib itu capek, saudara. Pikul salib itu capek. Mungkin, saudara, kita nggak capek secara fisik. Seperti Raffi, gitu ya. Tapi batin kita itu capeknya nggak ketulungan. Saudara, itu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Caci maki, dihina oleh orang Farisi, ahli Taurat, ya, dimusuhin, katakan salibkan dia, ditolak di kampung halamannya sendiri, dianggap sebagai orang sesat. Capeknya tidak ketulungan. Bahkan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Mungkin secara fisik awalnya tidak capek. Tetapi batin itu loh, saudara. Secara rohani itu, aduh, amit-amit mudah. Boleh dikatakan kalau bisa mati aja. Mungkin itu yang dirasakan oleh artis-artis Korea. Duit banyak, popularitas juga luar biasa. Tapi mungkin dia itu merasa ada tekanan batin yang dia itu tidak mampu untuk tanggung. Saudara, tanggung jawab itulah salib kita. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara mungkin pernah mendengar ya, melayani Tuhan itu sukacita, kita harus bergembira, kita harus, saya katakan saudara, itu bohong. Memang saudara, Tuhan itu memberikan sukacita kepada kita untuk kita bisa melayani Dia. Tetapi tidak selalu, saudara. Kadang-kali Tuhan itu juga izinkan kita itu ada pada kondisi yang memprihatinkan. Sampai Paulus berkata, kami ini sampah dunia, sama seperti kotoran. Tapi di satu sisi Paulus juga berkata, hidupku itu dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, memang tidak mudah, saudara, berbicara tentang tanggung jawab. Ahli Taurat dan Farisi menerima perannya, bersyukur. Namun mereka tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, dengarkan ajaran mereka, tapi jangan turuti perbuatan mereka. Tapi beda dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus terima perannya, bersyukur, dan belajar untuk bertanggung jawab dengan perannya itu. Sekarang masuk poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bersikap terhadap peran kita? Yang keempat, nyatakanlah segala keinginanmu terkait peranmu itu kepada Allah. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menjalani perannya itu tidak mudah, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, untuk itulah aku datang ke dunia ini, melayani.
memberikan nyawaku menjadi korban tebusan. Saudara, Yesus itu bukan hanya bicara, tapi dia juga menjalani. Kita bicara itu gampang, saudara. Aku melayani, aku memberikan, aku berkorban. Tapi untuk berbuat itu tidak mudah. Ketika Yesus sebagai seorang manusia, dia harus menjalani apa yang dia sampaikan tadi. Disitulah kemudian dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini. Bapa, peranku itu berat, Bapa. Dengan lain kata ya, ambillah cawan ini daripadaku. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saudara, menjalani peran kita itu juga tidak mudah. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan mengajarkan, belajar dari Tuhan Yesus, sampaikan kepada Bapak itu, sampaikan. Kalau kamu berkata, Bapak, tidak sanggup Bapak, tidak sanggup, sampaikan. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bersikap terhadap kebijakan Allah atas peran hidup kita. Ya. Yang pertama, terimalah peranmu itu. Tuhan, aku terima peranku. Yang kedua, bersyukurlah atas peranmu itu. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan peranmu itu. Kalau kamu aktor, ya, dan produser film sudah berkata, kamu nanti kita syuting jam 1 malam ya. Karena kita penuh dengan tanggung jawab. Walaupun kita tahu badan kita udah capek, tidak ketulungan. Siap bos. Jam 1 malam ku datang bos. Walaupun kita itu mungkin udah remuk badan karena aktivitas panjang hari. Saudara, karena kita tahu berbicara tentang tanggung jawab. Siap. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, nyatakan keinginanmu terkait peranmu itu kepada Allah. Mungkin kau sudah datang jam 1 untuk ikut syuting. Dalam pengertian kita sudah pelayanan, kita sudah makan hati, kita tetap harus melayani. Kita sudah tahu kondisinya itu tidak memungkinkan, tidak menguntungkan bagi kita. Tapi kita tetap melayani, Bapak Ibu Saudara. Untuk gereja, untuk pelayanan. Kita sudah datang jam 1. Tapi kondisi kita itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jam 2, jam 3, ikutin syuting tadi ya saudara. Mungkin kita sudah bentar lagi mau pingsan. Saudara, nyatakan keinginanmu itu kepada Allah. Kita kan sudah bertanggung jawab. Kita kan nunjukin tanggung jawab kita. Sekarang kita ngomong sama produser kita. Kayaknya nggak bisa deh dilanjutkan jam 3 ini. Kayaknya sebentar lagi aku mau pingsan. Kayaknya aku butuh istirahat. Kasih deh istirahat 30 menit. Nyatakan keinginanmu, kerinduanmu itu kepada Allah terkait peranmu. Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi dengan peranku ini, Tuhan. Kayak Tuhan Yesus tadi. Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil. Engkau bisa ambil cawan ini daripadaku. Engkau bisa mengubah peranku ini. Tidak ada yang mustahil Bapak bagimu. Saudara, sampaikan itu kepada Bapak. Tapi kamu sudah menunjukkan tanggung jawabnya. Jangan kamu belum menunjukkan tanggung jawab, kamu sudah minta-minta kepada Bapak. Bapak, ganti dong peranku. Kalau perannya nanti kamu ganti, pasti aku bertanggung jawab. Enggak, saudara. Dalam peran kecil saja kamu tidak bertanggung jawab. Dikasih peran lain pun kamu lebih tidak bertanggung jawab.
Jalani dulu peranmu dengan tanggung jawab. Di tengah-tengah itu baru kamu ngomong, Tuhan, aku tidak sanggup loh. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini. Tapi bukan apa yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Nyatakan Bapak Ibu Saudara, semua keinginanmu, permohonanmu kepada Allah. Saudara, saya percaya jika kita lakukan ini, maka kekuatan supranatural itu akan diberikan kepada kita seperti kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita mampu untuk menjalankan peran kita sampai film itu selesai. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Perkataan yang sama itu juga, saudara, akan kita katakan, sudah selesai. 3 hari kemudian, Kristus bangkit dari antara orang mati dan dimuliakan. Kita juga sama, saudara. 3 hari kemudian, bersama-sama dengan Kristus, kita dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saya akan tutup dengan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang jubah ungu dan Lazarus. Saya katakan, saudara, orang jubah ungu ini diciptakan dengan tujuan mulia. Kenapa? Punya banyak karyawan, kasih kerja buat banyak orang, ya. Sementara Lazarus ini mungkin hidup ya cukup buat dirinya sendirilah. Hari-harinya ya tujuan biasa. Namun bedanya, saudara, antara orang ungu dengan Lazarus ini, mungkin orang ungu ini, saudara, 2 poin ini diterima. Terima peran, bersyukur, oh semua anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Tapi poin ketiga ini, saudara, dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Beda dengan Lazarus. Lazarus poin 1, poin 2, poin ketiga, semua dia lakukan. Poin keempat saya yakin dia lakukan juga. Karena memang tidak mudah, saudara. Dan akhirnya firman Tuhan berkata apa? Lazarus ini duduk di pangkuan Abraham. Dengan lain kata, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sementara orang yang jubah ungu ini tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Hanya bisa nyanyi, semua karena anugerahmu. Cuma nyanyinya itu aja, semua anugerahmu. Tapi tidak bertanggung jawab gitu loh. Istilahnya setelah pesta itu ya kamu beresin. Dibersihin ruangan itu. Nggak mau kamu bersihin ruangan itu. Kamu tinggal begitu saja dan kemudian kamu nyanyi, semua karena anugerahmu. Saudara, jangan itu sampai terjadi kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.